Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kajian, dan alhamdulillah malam hari ini teman-teman yang hadir mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran rezeki, dan juga dimudahkan dalam setiap urusannya. Tidak lupa juga kawan-kawan yang belum bisa hadir pada malam hari ini, aktivitasnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama insyaallah kita manut dengan Al-Qur'an sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah dimanapun berada, pada malam hari ini senang kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat bersama hadir dengan kita, menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang duduk di majelisnya Allah Subhanahu wa taala, menyebut mengagungkan asma Allah, maka kemudian para malaikat pun akan menyebut nama masing-masing dan di hadapan atau di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jaraknya berjauhan, tapi insya Allah ini adalah satu majelis ilmu, satu forum yang kita hatinya didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi malam hari ini yaitu adalah tentang tawakal. Bagaimana kami ingin kembali mengevaluasi diri dan juga teman-teman bisa kembali mengevaluasi, mengintrospeksi sejauh mana tingkat ketawakalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk menyampaikan materinya. Kita pindah. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi kita tentang bagaimana kita menaikkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bukan berarti kemudian kita berpasrah tanpa melakukan apapun ya, atau berdiam diri tanpa melakukan apapun. Pasrah terhadap bagaimana gambaran seorang wayang yang dimainkan oleh dalang. Bukan demikian ya. Jadi manakala kalau kemudian ada yang berpikir bahwa kita ini hanyalah seorang wayang yang dimainkan oleh dalang, kalau kemudian kita dimainkan tokohnya baik, tentu kita akan menjadi baik. Kalau kemudian tokohnya kita adalah buruk, maka kita akan menjadi buruk. Ya, padahal bukan demikian. Lalu kenapa kemudian Allah sudah menyiapkan itu adalah sebagai pilihan-pilihan untuk kita.
apakah kita akan menjadi orang baik ataupun orang buruk. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah tawakal sendiri Nabi pernah menyampaikan menceritakan kepada para sahabatnya atau memerintahkan para sahabatnya, bentuk tawakal itu bukan berarti ketika engkau membiarkan untamu tanpa terikat, lalu engkau pasrahkan kepada Allah. Jadi tatkala ada seorang sahabat yang tidak mengikat untanya, tidak mengikat kendaraannya, karena ini adalah sebagai bentuk tawakal kepada Allah, maka lalu kemudian ditegur oleh Nabi. Ya, bukan begitu cara tawakal. Cara tawakal adalah engkau ikat untamu itu dengan benar, lalu kemudian engkau pasrahkan untamu ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kawan-kawan, bentuk tawakal itu tetap harus ada ikhtiar yang sudah kita lakukan. Ikhtiar semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian kita punya rumah, maka rumah itu dikasih pintu, rumah itu dikasih kunci, rumah itu dikasih gembok. Ini adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita pasrahkan, ya, bentuk ikhtiar kita, lalu kemudian kita tawakalkan kepada Allah. Kalaupun sudah dikasih pintu, sudah digembok, sudah dikasih kunci, masih ada saja maling yang masuk mengambil barang-barang punya kita, maka itulah yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian rumah tanpa kita berikan pintu, tanpa kita kasih pintu, tanpa dikunci, tanpa digembok, ini berarti bukan tawakal. Nah, kawan-kawan, sejauh mana nilai tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau di sini saya menyebutkan sebagai level tawakal kita itu apakah sudah full betul-betul 100%, ataukah masih di bawah 90%, atau mungkin bahkan di bawah 50%. Baik, kita akan lanjut. Nah, mukadimah kita awali dari surat Al-Ankabut ayat 2. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah kemudian manusia itu mengira akhasiban nas bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah tanpa mereka diuji kembali. Jadi kawan-kawan, ketika kita sudah mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu alla ilaha illallah, kita beriman bahwa Allah adalah Rabb yang berhak kita sembah, maka disitulah Allah akan mulai memberikan ujian-ujian untuk diri kita. Termasuk bagi teman-teman yang mulai berhijrah, ya, dari dunia yang buram menuju dunia yang cerah, dunia yang jelas, dari kehidupan yang berkecimpung atau terlibat dengan riba kemudian berpindah untuk tidak terlibat dengan riba lagi, tentu ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk Allah itu mengetahui apakah kita itu sudah betul-betul berubah atau tidak. Kita itu sudah benar-benar berhijrah ataupun tidak. Kita itu benar-benar beriman atau tidak. Ataukah hanya iman kita itu berada di lisan saja. Ataukah betul-betul sudah berada di hati sampai kemudian kita bisa mengamalkannya. Karena iman itu harus diyakini dalam hati, diucapkan lewat lisan, kemudian dilakukan dalam sebuah perbuatan sebagai bentuk bahwa kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian nanti akan ada ujian-ujian. Termasuk teman-teman yang mulai beneri ibadahnya, mulai membenerin mindsetnya, benerin niatnya, maka akan seolah-olah terasa dalam kehidupannya itu semakin berat. Ya, semakin berat, kawan-kawan. Nah, di sini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah itu sudah terukur, sudah tertakar, dan itu sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Hanya kemudian kita sanggup enggak, hanya kemudian kita mampu atau tidak menganalisa setiap ujian dari Allah ini, mengambil setiap hikmahnya. Ya, jadi ini kawan-kawan. Jadi
Sekali lagi, ketika seseorang sudah berpasrah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diuji. Nah, berat tidaknya ujian itu tergantung daripada kesiapan kita masing-masing. Tergantung daripada kesanggupan kita masing-masing. Karena tentu satu ujian bagi orang lain itu mungkin berat banget. Tapi satu ujian yang sama bagi orang lain akan terasa ringan. Dan masing-masing ujian yang dialami oleh kita tentu berbeda-beda. Ya. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan aktivitasnya dan sebagainya. Ya, ini masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada juga yang diuji dengan fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kelanjutannya yaitu adalah walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Artinya Bapak Ibu kawan-kawan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberikan oleh orang-orang sebelum kita. Oleh orang-orang terdahulu, oleh para nabi, oleh para sahabat. Jadi kita hanya mengulang saja sebenarnya, mengulang ujian yang hampir sama seperti orang-orang di masa lalu. Ada orang yang diuji bertahun-tahun tidak memiliki anak, belum memiliki keturunan, ya. Dan banyak. Atau mungkin ada juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kekurangan harta. Atau mungkin bahkan sebaliknya, diuji oleh Allah SWT dengan keberlimpahan harta. Apakah kemudian mereka sanggup melewati atau tidak? Sebagai contoh misalnya, Qarun. Qarun itu orang yang baik sebenarnya. Qarun itu orang yang baik. Tapi karena kemudian akan kecintaannya terhadap dunia, yang kemudian dia dekat dengan penguasa, dan penguasa saat itu adalah orang zalim. Nah, ini kawan-kawan, ini bisa jadi pelajaran juga bahwa orang baik pun tatkala kemudian dekat dengan orang yang tidak baik bisa kena dampaknya. Ya, Qarun diuji oleh Allah SWT dengan harta yang banyak, harta yang melimpah. Bahkan digambarkan kuncinya saja, kunci gudang harta karunnya itu digambarkan sampai dipanggul oleh 7 orang yang besar-besar, ya. Diangkat oleh 7 orang yang besar-besar, ditarik oleh orang yang besar-besar yang kuat. Itu baru kuncinya saja. Lalu bagaimana dengan gudangnya? Bagaimana dengan isinya? Namun lagi-lagi karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan, justru mereka malah kufur dan ingkar, maka kemudian Allah benamkan Qarun beserta dengan hartanya. Dan banyak lagi kisah orang-orang di masa lalu yang kemudian mereka betul-betul diuji oleh Allah, diuji sakit misalnya, ya, diuji sakit bertahun-tahun. Ini pun bisa selesai kalau kemudian kita mengikuti jejak beliau dengan kondisi yang sama, dengan kondisi yang seperti itu. Ya, maka sesungguhnya Allah itu akan mengetahui orang-orang yang benar, ya. Ya, alladzina shadaqu, orang-orang yang benar, orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus. Dan juga sebaliknya wala ya'lamannal kadzibin, kadzab, orang-orang yang dusta, orang-orang yang berbohong, gitu ya. Ini Allah itu tahu. Dari mana? Dari ujian tadi. Apa kemudian kita itu betul-betul mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, apa kita tuh betul-betul sudah berhijrah karena kita tuh yakin Allah adalah penolong kita, atau hanya sekedar kita lari dari kenyataan bahwa kita harus membayar hutang, atau kita takut karena teror dan sebagainya. Ini kawan-kawan ya. Jadi ini adalah sebagai bentuk ujian. Maka kami sampaikan kepada teman-teman,
Teman-teman yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ingin terlepas dari riba, tolong niatnya bukan karena sudah tidak sanggup lagi membayar ya, baru kemudian tobat sama Allah. Meskipun itu boleh ya, tetapi tolong kembali dibeneri niatnya bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini itu adalah salah dan kemudian mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin mengulang lagi, tidak ingin terlibat lagi dan kemudian mengikuti proses. Itu bentuk tawakal ya. Mengikuti proses ya, mengikuti proses kawan-kawan. Nanti kita di belakang kita bahas ya. Nah, lalu bagaimana cara agar kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian-ujian tadi? Bentuk pasrah kita, bentuk tawakal kita itu seperti apa? Dan gambaran apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bonus apa, reward apa, hadiah apa yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai janjinya Allah. Ada di surat Al-Talaq ayat 2 dan 3. Ini cukup familiar di kalangan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar. Yang saat ini sedang bingung mencari jalan keluar, mencari solusi, ini solusinya. Yaitu apa? Yaitu takwa kepada Allah. Yaitu apa? Yang melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Apapun dia, apapun tanpa terkecuali. Semaksimal mungkin, sekuat yang bisa kita lakukan. Ingat kawan-kawan, sekali lagi, semaksimal mungkin, sekuat yang bisa kita lakukan. Kalaupun kemudian kawan-kawan belum bisa tahajud 8 rakaat, ya sudah 4 rakaat. Belum bisa 2 rakaat. Yang penting mulai dulu berubah semaksimal mungkin. Kemudian di ayat berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan Allah itu akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi teman-teman bekerja ya bekerja saja, berangkat tiap hari, berangkat pagi, pulang sore. Lakukan aktivitas itu. Itu adalah sebagai bentuk ikhtiar dan kemudian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambarannya lagi, lebih mudahnya dalam bahasa saya adalah ikhtiar itu adalah bentuk action yang kita lakukan. Tawakal itu adalah sebagai bentuk hasil yang akan Allah berikan. Saya ulang. Jadi actionnya itu adalah ikhtiarnya kita, baik itu ikhtiar langit, yaitu adalah dengan ibadah, ataupun ikhtiar bumi, dengan aktivitas kita di muka bumi, bekerja, beraktivitas, dan sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan hasil, itu adalah tawakal kita kepada Allah. Artinya kalau kemudian dari ibadah yang kita lakukan, kalau kemudian dari pekerjaan yang kita lakukan, ikhtiar kita, action kita yang sudah dilakukan di muka bumi ini belum memberikan gambaran sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itulah berarti keinginan Allah. Berarti itulah yang sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kemudian kita sudah berpasrah, jadi sudah melakukan berbagai aktivitas, sudah bekerja dengan baik, sudah ibadah dengan maksimal, lalu kemudian belum Allah berikan rezeki yang banyak, belum Allah lunaskan amanah-amanah kita, bisa jadi berarti itulah yang Allah inginkan sampai dengan saat ini. Maka lakukan terus. Terkait dengan dampak, ya sudah, kita nikmati kawan-kawan ya. Kita nikmati. Baik ya. Jadi nanti Allah yang akan mencukupkan segala keperluan kita. Berarti apa? Berarti keperluan kehidupan kita. Ya, keperluan yang sebagaimana? Keperluan kehidupan kita yang baik. Ya. Insya Allah cukup ya.
cukup, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman punya pesantren, maka akan dicukupkan. Kalau teman-teman punya anak yatim, maka akan dicukupkan. Kalau teman-teman hanya sebatas anaknya satu, akan dicukupkan. Kalau teman-teman sebatas anaknya 5, akan dicukupkan. Jadi cukup, ya. Cukup sesuai dengan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kemudian ada yang mengatakan belum cukup? Karena itu dari pandangan kita sebagai manusia. Sebagai pandangan Allah cukup. Tapi terkadang kita merasa bahwa kita harus punya ini, kita harus punya itu, kita harus ini, kita harus itu. Itulah yang kemudian membuat kita tidak cukup. Hanya mengikuti gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Dan inilah yang kemudian kalau kita mau teliti sebagai sumber awal daripada hutang piutang adalah manakala seseorang hanya mengejar gaya hidup. Saya sudah bekerja, saya jadi manajer, masa sih saya naiknya cuma motor, naik mobil, meskipun harus hutang. Nah ini kawan-kawan ya. Jadi kadang hanya mementingkan ego sesaat, ataupun hanya mengejar gaya hidup. Baik ya. Kita lanjutkan. Nah, orang-orang yang tawakal tadi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqa, yaitu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Jadi dengan level pasrah ataupun level tawakal yang tertinggi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai orang yang beriman sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka beriman dengan sebenar-benarnya itu akan diberikan balasan oleh Allah, satu berupa derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya tinggi derajatnya. Yang kedua diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rumusnya ketika Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, maka yang ketiga Allah berikan rezeki nikmat yang mulia. Jadi ngikut. Jadi rezeki itu setelah Allah berikan ampunan untuk diri kita. Maka selalu kami sampaikan pada teman-teman yang sering konsultasi, sharing, kejar dulu Allah, kejar sedapat mungkin lah. Yang kita bisa lakukan, kejar, lakukan itu. Ya. Dan lakukan di luar kebiasaan, kawan-kawan. Mohon maaf, kalau utangnya masih banyak ya baca Qur'annya ditambah, sholat tahajudnya ditambahkan begitu. Beda dengan yang hanya punya amanah puluhan juta ya. Beda dengan yang ratusan juta, beda dengan miliaran. Tentu ini jalan cara ibadah kita juga berbeda. Level ketawakalan kita kepada Allah tentu juga harus berbeda lagi. Ya, kawan-kawan ya ini. Jadi bagi teman-teman yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertawakal dan siap diberikan hadiah oleh Allah. Satu, diberikan derajat tinggi di hadapan Allah, kemudian yang kedua diampuni, dan yang ketiga diberikan rezeki atau nikmat yang mulia. Masya Allah kawan-kawan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa difahami sampai di sini. Nah, kita sekarang bagaimana cara pasrah kita kepada Allah, atau level kita tingkatkan sejauh mana? Nah, kita harus mulai merubah mindset kita, yaitu adalah berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sering kami sampaikan, ini ayat tolong dibaca, tolong difahami, tolong bawa sholat, tolong bawa zikir. Ya. Ini ayat di surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Kita coba ya, kita baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kawan-kawan ya. Yuk, kawan-kawan juga boleh ikut membaca ya, meskipun mic-nya tidak harus dinyalakan ya, silahkan kita baca bareng-bareng
ayat ke-26 daripada surat Ali Imran ya. Baik yang sudah hafal ataupun belum, kita baca bareng-bareng bersama-sama, mic-nya tidak usah dinyalakan ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi katakanlah Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya, dan Allah berikan kerajaan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan juga sebaliknya, watangzul mulka mimman tasya, Allah cabut kerajaan itu atau kekuasaan itu dari orang-orang yang dikehendaki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya di sini adalah siapa? Kuncinya adalah pada yang berkehendak. Siapa yang berkehendak? Yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kuasa apapun. Ya. Jadi hak prerogatif keputusan terakhir itu ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau diselesaikan sekarang, selesai. Allah tinggal bilang kun, ya, fayakun, selesai. Kalau belum ya belum. Ya, jadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Berarti kita harus menjadi bagian daripada hamba atau orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, yang berkehendak itu adalah Allah, dan sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan kita berarti harus menjadi hamba ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ngelawan Allah. Ya, kalau pengen kemudian kita dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan ngelawan Allah. Kita ikuti apa kemauannya Allah, ya kan? Kita turutin, kita nurut, kita manut. Jangan kemudian sesuka hati kita sendiri, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga ya, Allah memuliakan orang yang dikehendaki, ya, yang engkau kehendaki, dan engkau juga hinakan orang yang dikehendaki. Kalau kemudian kita ingin dijaga kemuliaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi. Enggak kok, besok enggak akan terjadi apapun. Ya, ini yang sering terjadi kawan-kawan terkait dengan pinjaman misalnya. Nanti data saya akan disebar, Ustadz. Enggak, kalau Allah enggak berkehendak, itu enggak akan. Sekali lagi, Allah itu tetap menjaga kemuliaan seseorang, itu bagian yang dikehendaki. Dan bisa juga Allah akan menghinakan seseorang bagi yang Allah kehendaki. Dan itu sangat bisa, sangat mungkin kawan-kawan ya. Dan itu sangat mungkin. Maka di sini kita bisa belajar ya kawan-kawan, bahwa sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya makhluk, itu tidak akan bisa memberikan manfaat apapun, kecuali memang sudah menjadi kehendaknya Allah. Bila kalau kemudian Allah bikin dia berhasil, akan berhasil. Kalau Allah bikin dia gagal, akan gagal. Sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya manusia. Tidak ada yang bisa melampaui apa yang Allah kehendaki. Nah, sehingga kemudian tugas kita kawan-kawan, seberat apapun persoalan yang saat ini kita hadapi, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjadi bagian yang Allah kehendaki. Ya, untuk tetap menjadi orang-orang yang baik, untuk tetap diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kemudian merasa bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan ini dengan
dengan sendirinya, hanya mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan pengalaman diri. Padahal kita lemah, Allah lah yang kuat. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Dan kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Ya ini. Maka sering kami sampaikan, jangan sombong. Saya sudah berusaha begini Ustadz. Enggak, ya. Usaha kita adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon maaf ini ada suara yang masuk. Mic-nya Samud dulu. Tolong dijaga mic-nya ya. Baik. Nah, ada yang menarik di sini. Ya, ada yang menarik yang kemudian perlu kita garis bawahi, kita perbesar juga. Di sana ada biyadikal khair. Bahwa di tangan engkaulah, di tangan Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan. Jadi segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang tidak baik, itu berarti datangnya dari diri kita sendiri atau atas ulah diri kita sendiri, kawan-kawan. Ya. Apapun kondisinya, kalau kita kemudian mau belajar, oh iya ya ini berarti karena memang kesalahan saya di masa lalu. Saya harus perbaiki, saya harus tobat. Saya harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kami cek adalah gimana baca Qur'annya. Sehari berapa? Nah, kalau ada yang masih jarang-jarang, yuk coba sekarang perbaiki. Ya. Baca Quran dulu. Kalau baca saja nggak dilakukan, gimana mau belajar? Baca saja belum, bagaimana mau fahami? Baca saja belum, bagaimana mau mengamalkan? Baca saja belum, bagaimana mau mengajarkan? Ini ya, jadi kawan-kawan, karena sesungguhnya kekuasaan engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu punya kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah sudah bilang kun, rumusnya berarti fayakun. Terjadi, maka itulah yang akan terjadi. Mulia, maka itulah yang akan mulia. Hina, maka itulah yang akan terjadi hina. Dan seterusnya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya ya. Yaitu di ayat ke-27-nya ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Yuk, sekali lagi Bapak Ibu, kita baca bareng-bareng, tidak harus dinyalakan mic-nya. Ya, mudah-mudahan bisa hafal. Nanti kalau belum hafal pas sholat bisa sambil baca ya. Ditulis di kertas atau pegang Quran, mushaf Quran itu boleh. Atau pakai standing Quran di depan tempat kita sholat itu juga diperbolehkan ya. Sambil baca. Ya, bersama-sama. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi Allah itu di sini sebutkan engkau memasukkan malam ke dalam siang. Jadi dimasukkan malam ke dalam siang itu saja bisa, atau sebaliknya engkau memasukkan siang ke dalam malam, itu pun Allah sanggup. Apalagi kemudian memasukkan atau memindahkan kita dari kegelapan menjadi cahaya, menjadi kehidupan yang terang. Memindahkan kita dari kumpulan orang-orang yang penuh dengan dosa, menjadi kita berhijrah pindah menuju orang-orang yang penuh dengan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa, Allah sanggup. Dan bahkan kemudian tidak hanya sebatas mengatur siang dan malam, tetapi Allah pun juga bisa mengatur, mengeluarkan yang hidup dari yang mati,
dan juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengubah hidup menjadi mati atau mati menjadi hidup, itu aja Allah bisa. Nah, dan yang menariknya di akhir ayat ini, engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki. Lagi-lagi Allah sebutkan di sini adalah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan bahkan tidak hanya sampai di situ, Allah lanjutkan dengan kalimat, dengan kata yang terakhir, bi ghairi hisab. Itu tanpa batas. Ketika Allah sudah berkehendak, Allah berikan rezeki tanpa batas, kawan-kawan. Ya, rezeki tanpa batas. Maka sekali lagi, jadilah hamba, jadilah orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya, maka jadilah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik, kawan-kawan, ya. Dan Allah itu bisa, ya. Kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan bisa juga Allah mengangkat kembali ujian itu, diringankan ujian yang diberikan oleh Allah, kemudian diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, diberikan rezeki tanpa batas, insya Allah. Ya. Ini sebagai bentuk atau sebagai reward, sebagai hadiah dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa ini adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Orang yang nurut sama Al-Quran, orang yang nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kemuliaan di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan agar kita senantiasa terus membenahi diri, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga nanti Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan saya terakhir, harapan kami adalah agar kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak Bapak Ibu, kita akan dikumpulkan bersama dengan golongannya, bersama dengan kelompoknya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar komunitas ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama menyelesaikan segala persoalan kita di dunia ini dengan Quran, dan kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dalam satu kelompok, dalam satu golongan yang sama. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian materi kita pada malam hari ini. Maka mari tawakal yang masih setengah-setengah, tawakal yang masih 70%, kita fullkan, ya. Pasrahkan apapun hasilnya, kita sunudon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dijadikan mindset dalam otak kita, dalam pola pikir kita. Insya Allah kita siap menerima apapun kondisi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah pukul 9:01. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kafir pada Kang Udin atas materi yang telah disampaikan. Luar biasa, alhamdulillah. Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, kita diingatkan kembali bagaimana kita bisa menjaga tawakalan kita pada Allah. Karena Allah sudah takdirkan apa yang pada diri kita. Insyaallah kita berusaha untuk bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu lain-lain atau tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, ya. Silahkan bisa langsung mengangkat tangan. Gimana? Halo, masuk ya suaranya? Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Baik.
Baik, ada yang ingin langsung bertanya? Kami persilahkan. Iya, saya sebetulnya pengen nanya sama Ustadz Udin. Ustadz. Ya, silahkan langsung, Pak. Perkenalan diri, Pak. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz Udin. Saya Pak Leon dari Jakarta. Ya, salam kenal Pak Leon. Iya, maaf Pak, suaranya mungkin terputus-putus kali Pak ya, karena sinyal ya. Halo. Ya, siap. Boleh masuk Pak. Halo. Ya, insya Allah diterima. Halo, dengar ya Pak suaranya? Dengar Pak Leon. Dengar Pak. Di sini jelas sekali Pak Leon. Suaranya jelas sekali. Jelas Pak, lanjut Pak. Iya Pak, gini Pak. Ini permasalahan dengan masalah pekerjaan. Sehubungan kerja saya ini adalah sebagai seorang di perbankan bank konvensional. Yang tentunya kalau dilihat dari kajian kita saat ini sangat bertentangan gitu loh. Ya. Tapi memang itu yang ada pekerjaannya saat ini. Nah, untuk lepas dari masalah yang saya hadapin juga saat ini, bagaimana langkah apa yang harus saya lakukan gitu, Ustaz? Ya, oke. Nah. Baik, kira-kira gitu aja, posisi sebagai apa nih Pak? Di analisa kredit, Pak. Di analisa kredit, oke, baik. Iya. Itu saja pertanyaannya Pak Leon? Ya, ringkas saja gitu aja Pak. Mungkin nggak usah saya rinci kali Pak ya. Mungkin Bapak mungkin udah paham lah gitu. Ya. Baik. Baik, kita langsung jawab ya terkait pertanyaan dari Pak Leon. Insya Allah ini luar biasa. Memang dibutuhkan pemahaman dan juga keberanian ya terhadap setiap keputusan yang diambil. Dan insya Allah ketika kita sudah bersiap diri untuk berubah, untuk belajar, maka hal yang harus dilakukan adalah ada poin-poin atau ada beberapa hal terkait dengan bank konvensional. Ini tidak semuanya masuk ranah riba ya. Sekali lagi yang sering kami sampaikan bahwa yang masuk ranah riba itu adalah pada transaksi dan akotnya. Selebihnya insya Allah ada hal-hal baik yang bisa dimanfaatkan dari bank konvensional. Nah, lalu kemudian, apakah kemudian setelah kita paham terkait dengan hal ini, apakah kemudian kita akan ikut menjalankan ini terus, atau kemudian kita akan keluar? Nah, seperti itu. Pertanyaannya kan kira-kira seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira begitu. Apakah saya terus berada di sini, atau saya harus keluarkan? Begitu pertanyaannya. Kira-kira begitu, insya Allah, yang saya tangkap. Nah, Pak Leon, ketika memang Pak Leon sudah memiliki pemahaman dan kemudian yakin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Leon saat ini adalah mengarah atau berkecimpung di dunia riba, maka boleh ya mempersiapkan diri untuk resign ataupun berganti. Ya. Tetapi tidak langsung kemudian langsung loncat gitu, tidak. Ada proses-proses yang harus dilakukan. Ya. Ada proses termasuk Pak Leon ini bagian analisa, maka tentu harus dianalisa juga. Bagaimana dengan keluarganya, ini tentu harus difahamkan. Bagaimana dengan anaknya, ini tentu harus difahamkan. Karena ada beberapa orang yang awalnya berada di bank konven, kemudian begitu resign, langsung jadi jualan di pinggir jalan. Ini juga butuh keberanian, butuh mental dan juga tekad. Ada juga yang keluarganya belum siap. Nah, belum siap, ini tentu juga harus difahamkan terlebih dahulu. Ada juga yang pernah sharing dengan saya, ingin keluar tetapi belum tahu mau bekerja apa, keterampilan enggak ada gitu ya. Atau di hal lain. Jadi bisanya hanya bekerja di situ saja. Sekali lagi ini terkait dalam hal ini endingnya nanti memang Pak Leon adalah kita terlepas dari hal-hal tersebut. Endingnya nanti adalah Pak Leon bisa resign, bisa mencari pekerjaan yang jauh lebih lebih pas sesuai dengan karakter dan juga keinginan Pak Leon, atau bisa juga Pak Leon menjadi pengusaha misalnya, itu juga dipersilahkan ya, monggo, ya, tidak masalah. Tapi sekali lagi ada beberapa hal yang harus dianalisa, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Ada
kawan kita juga yang masih rutin ikut kajian, beliau masih berada di bank konven juga, tetapi beliau sudah mulai belajar mempersiapkan diri untuk satu saat nanti keluar, begitu. Persiapkan suatu saat nanti keluar. Nah, termasuk teman-teman yang saat ini misalnya saya sudah Ustadz, kredit rumah, tetapi ya ini saya beli rumah tapi dulu cara kreditnya. Ya sudah, lanjutkan, nikmati itu prosesnya ya. Jangan kemudian rumahnya dijual, rumahnya ditinggalkan ya. Seperti itu. Kalau dijual laku tidak masalah ya. Tapi ada juga yang terlalu ekstrim karena rumahnya itu adalah rumah kredit, akhirnya rumahnya ditinggalkan begitu saja. Ada juga yang mobil karena mobilnya kredit ditinggalkan begitu saja. Tidak bisa. Tetap teman-teman harus ada proses yang harus dilalui ya. Baik, itu Pak Leon mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya pada malam hari ini ya. Bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Tetapi kita paham bahwa apa yang dilakukan kita ini adalah salah, itu yang kemudian harus menjadi mindset dalam pola pikir kita. Baik, terima kasih demikian. Baik, cuma tadi Pak Leon bisa dipahami ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Assalamualaikum. Oh, baik, ini ganti lagi. Bu, ya silakan Ibu, langsung menyampaikan pertanyaan. Ustaz, saya mau nanya. Maaf suara saya agak serak. Gini, kalau misalkan kita pinjam uang yang riba, yang dari riba gitu. Terus itu boleh nggak kalau misalkan kemakan? Terus yang kedua, kalau seandainya kemakan terus dosa, terus gimana cara menebus dosanya gitu? Itu aja. Terima kasih. Baik. Ya. Ini harus kemudian difahami bahwa dosa itu melekat pada perbuatan, bukan pada benda atau barang. Ini yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Bahwa sekali lagi dosa itu melekat pada aktivitas ya, bukan pada barangnya tersebut. Ketika seseorang meminjam kemudian dengan akad riba, maka di situ transaksi atau dosanya terletak pada transaksi ribanya tersebut. Selebihnya, selanjutnya ketika kemudian uang itu dia gunakan, maka uang itu menjadi halal. Tetapi transaksi yang dia lakukan ketika dia bertransaksi riba itu, maka di situ menjadi haram atau menjadi dosanya di situ. Insya Allah begitu Bu Yanti, bisa dipahami? Iya, bisa. Ya, jadi pernah dengar katanya kalau kita pinjam uang riba itu kita nggak boleh dimakan katanya gitu. Terus uangnya boleh dibeli uangnya beli selain yang dimakan gitu, soalnya itu haram gitu. Kalau masuk ke menjadi darah khawatir gitu loh, jadi menghalangi doa terkabul gitu. Iya, memang tadi berawal dari transaksi awalnya tadi, maka dihindari ya, transaksi di awal tadi dihindari agar tidak masuk dalam ranah riba. Semuanya bisa kok ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita itu tidak harus kemudian masuk ranah riba, bisa ya diakali, bukan diakali ya, bisa disiasati. Jadi teman-teman butuh apa? Saya butuh kambing buat kurban besok, ya sudah bisa minta pihak lembaga keuangan itu untuk membelikan kambing atau membayarkan kambing buat kurban kita. Kita tinggal mengangsur tiap bulan, itu boleh. Jadi tidak harus kemudian kita terima uangnya ya. Jadi sekali lagi transaksi ini bisa ke arah pembiayaan ya. Saya lupa di Jakarta ada itu yang transaksi motor sudah mulai ke pembiayaan syariah ya. Jadi teman-teman tinggal bawa DP berapa, pilih motor, nanti pulang sudah bisa bawa kendaraannya, dan itu akadnya adalah akad ini ada pihak pembiayaan di pihak ketiga ya. Seperti itu. Silakan ya, sekali lagi bisa dipahami ya. Gimana? Ustadz, lagi kalau kita supaya pengen bertobat gitu dari riba, itu ada nggak doa-doanya gitu supaya Allah mengampuni dosa riba kita gitu?
Ada Iya. nggak doanya? Ketika kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan diampuni. Hanya kemudian pertanyaannya adalah kapan atau batasnya betul-betul doa kita atau tobat kita diterima oleh Allah, kita tidak ada yang tahu ya. Maka kemudian lakukan terus, kejar terus, jangan pernah berhenti seperti itu. Iya, Sholat taubat tiap makasih. hari boleh ya, silahkan, karena bisa jadi kalau cuma satu kali mungkin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Oke, siap. Pak Ustadz boleh bertanya Pak Ustadz? Boleh? Ya. Ini Boleh, siapa silakan. dulu? Saya Omon Pak. Ya, Baik. silakan. Oke, silakan. Saya Omon Pak. Ya, silakan. Ini Pak Ustadz, kebetulan saya kerja di dunia perbankannya Pak Ustadz. Oke. Nah, itu yang tadi Pak Ustadz jelaskan untuk yang apa dari ijab kabulnya pada saat kita pinjamkan uang. Kalau itu kan membeli barang ya Pak Ustadz. Ya. Kalau ini kan kalau saya kerjanya di BRI Pak Ustadz. Oke. Mohon maaf, jangan disebutkan mereknya ya. Ya. Oke. Itu jadi posisinya untuk ijab kabulnya tuh gimana Pak Ustadz? Karena kita pinjam uang gitu. Ya, sekali lagi maka kalau pinjamnya uang, maka tidak boleh ada tambahan apapun. Jadi kalau pinjamnya 100, kembaliin 100. Yang kalau ada lebihnya, maka lebihnya itu masuk riba. Nah, lalu bagaimana agar itu tidak masuk ke ranah riba? Ya modelnya pembiayaan. Artinya orang datang ke tempatnya Pak Omon, ini butuh apa? Saya butuh motor. Ya sudah, nanti pihak Pak Omon dan kawan-kawan yang mencarikan sesuai dengan spek yang diinginkan, sesuai dengan standar harga yang diinginkan oleh yang datang tadi. Lalu kemudian disepakati mau ambil margin berapa ini. Nah, 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing dan juga standar daripada pihak pembiayaan. Lalu kemudian setelah itu ditransaksikan. Ini mau berapa kali mengangsur kan begitu, tinggal dibagi. Jadi setelah ditambahkan margin, lalu kemudian dibagi dengan jumlah bulan atau jumlah kali seseorang itu mengangsur. Nah, silakan itu diperbolehkan ya. Lalu kemudian terkait dengan transaksi yang kedua adalah manakala ada keterlambatan dalam pembayaran, itu pihak pembiayaan tidak boleh memberikan administrasi atau denda. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan di awal bahwa harganya sekian ditambah dengan margin sekian dibagi dengan jumlah sekian. Itu sehingga kalaupun terjadi keterlambatan maka tidak boleh menambah atau memberikan biaya administrasi ataupun denda ya, itu tidak bisa ya. Kalau kemudian kesepakatannya 12 kali bayar ternyata terlambat jadi 15 kali bayar, tetap jumlahnya sama dengan sesuai kesepakatan di awal. Insya Allah seperti itu. Dan nanti kalau kemudian ternyata dalam 3 bulan berturut-turut ini tidak mengangsur, gimana Ustadz? Nah, di situ nanti ada klausal dalam proses transaksinya di awal itu mungkin bisa disebutkan, misalnya jika customer 3 bulan berturut-turut tidak membayar, maka akan diambil langkah kekeluargaan, misalnya, ya kan? Misalnya kalau tadi misalnya motor, berarti motornya dijual. Nah, nanti untuk membayar atau menutup menutup kekurangan pembayaran tadi, dan sisa daripada penjualan diberikan kepada pemilik motor dan sebagainya. Itu ada nanti di klausal ketika tanda tangan di awal pada transaksi, itu bisa disebutkan hal tersebut. Dan yang terpenting lagi adalah kemudian menjelaskan kepada customer. Nah, ini mohon maaf, ini saya di beberapa lembaga keuangan, baik yang keuangan konven ataupun keuangan syariah, itu terkadang tidak diperjelaskan klausal-klausalnya tadi. Biasanya hanya langsung pada poin terakhir tanda tangan. Sehingga di atas itu ada poin-poin yang harusnya difahami oleh customer, oleh nasabah, oleh klien kan begitu. Ada poin-poinnya.
Nah, kalau kemudian poin-poinnya itu tidak dibaca, ya mohon maaf nanti ketika di belakang hari ada sesuatu hal, padahal sudah tanda tangan di atas materi, maka pihak lembaga pembiayaan bisa melakukan sesuai dengan klausal yang sudah tertera di atas tadi. Insya Allah seperti itu. Pak Amon bisa dipahami? Ya, kalau untuk pembelian barang kayak gitu, kalau kayak berbentuk leasing kan mudah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya, tapi kalau untuk modal kerja kan kita jadi bingung untuk ijab kabulnya tuh. Nah, maka modal kerjanya seperti apa nih? Misalnya dia mau bisnis, mau buka toko, ya sudah apa yang menjadi kebutuhan dari toko tersebut. Nah, seperti itu. Atau misalnya mau kerja ke luar negeri, biaya yang dibutuhkan 10 juta. Nah, maka nanti pihak pembiayaan membayarkan uang 10 juta itu kepada agen yang bertanggung jawab. Jadi tidak diberikan kepada customer, tapi langsung dibayarkan kepada agen terkait. Nanti tinggal sekali lagi ada kesepakatan berapa margin yang harus ditambahkan, lalu kemudian diangsur atau dibayar berapa kali. Insya Allah demikian, Pak Amon. Iya. Ya terus terang Pak Ustadz, kenapa saya sekarang kan lagi ngajuin resign ya. Nanti per 1 Juli saya udah mulai berhenti dari perusahaan saya. Cuman selama ini kan saya masih ada kesempatan nih beberapa hari ini masih ada dengan nasabah, nggak ada salahnya gitu saya untuk sisa waktu ini saya meluruskan ijab kabulnya gitu maksudnya tuh Pak. Ya, kalau bisa bagus, insya Allah ya, nanti jadi sarana dakwah Pak Amon. Jadi kebaikan. Jadi kalau ilmunya Pak Amon ini diterapkan oleh perusahaan, itu nanti Pak Amon dapat pahala ngalir terus. Dan kebaikan-kebaikan itu akan dinikmati, dirasakan oleh banyak orang, pahalanya akan terus mengalir Pak Amon. Baik, kemana tadi Pak Amon? Terputus jaringan ya. Lanjutkan Gus. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita baca pertanyaan yang sudah terkirim lewat chat ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Suyatun ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah hijrah lebih dari 10 tahun dan saya bukan sedang dalam masalah riba. Tapi saya sedang dalam kebimbangan. Suami tak bekerja, usaha belum ada yang sukses, anak yang sudah berumah tangga nganggur, anak yang sedang kuliah di Timteng sedang diuji sakit, ditambah investasi nggak jalan, belum jelas. Saya coba menurut Quran. Mohon pencerahan Ustaz. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu siapa tadi di mana gitu ya? Suyatun ya. Suyatun ya. Mudah-mudahan bisa mendengar penjelasan ini dan bisa memahaminya. Jadi yang harus dilakukan pertama apa? Coba dianalisa terlebih dahulu. Usahanya itu, kita misalkan satu-satu ya, usahanya itu di bidang apa, modal awalnya dari mana. Sering kami sampaikan bahwa modal jangan menggunakan riba. Saya sampaikan kawan-kawan, teman-teman di luar sana yang memulai usahanya dengan uang riba, maka akan berakhir the end, tamat. Ya, itu sudah menjadi hukumnya begitu. Yang dialami teman-teman di luar sana begitu. Hanya memang ada batas waktunya. Apakah cepat, ada yang lambat. Ya. Tetapi ketika hal sebelum the end itu terjadi, seseorang itu sudah bertobat dulu sama Allah, maka insya Allah tidak akan terjadi the end. Ya. Ini banyak di luar sana. Coba nanti dicek banyak ya. Karena mohon maaf ya, 2 tahun lalu itu banyak orang-orang yang jumawa. Jumawa tahu apa ya? Jumawa itu ya sombong ya. Memamerkan harta, yang memamerkan kekayaannya dari hasil-hasil seperti itu, dari usaha-usaha seperti itu, merasa omsetnya usaha itu naik, profitnya itu tinggi, tapi kemudian Allah tunjukkan kekuasaannya tadi. Yang sesuai dengan Allah kehendaki tadi ya. Usaha yang tadinya berada di atas tiba-tiba terus terjun ya, langsung terjun, nggak pakai pelan-pelan, langsung terjun ya.
Belum lagi uang yang dibawa karyawan, belum lagi ketipu, belum lagi kena investasi bodong, macam-macam. Ya, yang tadinya jumawa akhirnya jadi menunduk dan nggak tahu mau seperti apa. Jadi Allah sekali lagi bisa dengan sangat mudah, ya, dengan sangat mudah. Dulu ketika saya kecil ada informasi, salah satu perusahaan di Jawa Timur kebakaran dan hanya dalam waktu sekian jam itu habis, ya, habis seluruh kekayaannya, habis, tidak tersisa sama sekali. Ya, kawan-kawan, begitu kalau cara Allah ingin menghilangkan nikmat dari seseorang tadi, mencabut kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi dengan sangat mudah sekali. Itu ya, jadi coba dianalisa usahanya seperti apa, produknya apa, cara marketingnya gimana. Maka teman-teman di sini perlu belajar juga, ya. Kalau teman-teman pengen belajar menjadi pengusaha, belajar jadi pengusaha, ya. Ya, sekali lagi tidak kemudian asal hantam. Ini kawan-kawan yang mohon maaf ya, saya juga perlu kritik juga teman-teman yang berada misalnya bekerja di luar negeri, pulang bawa uang banyak, tetapi kan nggak punya basic untuk menjadi pengusaha, dia coba langsung jadi pengusaha, akhirnya ditipu, usahanya bangkrut dan macam-macam, hanya sekedar modal hanya sekedar karena punya modal atau punya uang banyak. Maka bisnis itu belajar, ada ilmunya yang harus dipelajari. Cara marketing itu ada ilmunya, cara jualan online itu ada ilmunya. Maka teman-teman bisa kayak misalkan teman-teman yang jualan di TikTok, tiba-tiba kok laku ya. Ada yang jualan di Shopee kok laris. Itu semua ada ilmunya, enggak kemudian sembarangan punya produk dijual, tidak, ada ilmunya, ada segmentasinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, sehingga nanti silakan. Kemudian termasuk dengan beberapa info-info tadi disampaikan terkait dengan suami, dengan anak, coba dianalisa lagi, ditulis. Ini yang kemudian sering kami sampaikan, teman-teman tulis persoalan apapun di brainstorming, ditulis di kertas. Jangan di pikiran kita. Ternyata banyak ya, 90% yang sharing dengan kita itu ketika kemudian minta ditulis, ternyata sumbernya cuma satu nih, ketemu nih, di sini nih titik persoalannya. Selesaikan dulu titik persoalan itu. Ya, teman-teman, ketika seseorang sakit gigi, biasanya rata-rata badannya akan meriang. Belum lagi nanti jadi kepala pusing dan sebagainya. Maka yang harus pertama kali diobati sakit giginya dulu. Kenapa? Karena kalau pusingnya sembuh, meriang sembuh, sakit giginya belum, nanti kambuh lagi. Ya, maka sumbernya dulu yang menyebabkan meriangnya apa, yang menyebabkan pusingnya apa. Oh, maka harus dihilangkan dulu. Termasuk teman-teman kurang tidur, pusing. Nah, maka kurang tidurnya tadi harus dihilangi. Jangan sampai kemudian tidur larut malam dan sebagainya. Maka silahkan Bu tadi untuk ditulis. Nanti kalau ditulis tuh bakal ketemu kok. Ya, akan ketemu. Oh, ternyata ada di sini. Oh, karena ini, karena ini. Tapi kalau tidak pernah ditulis, mohon maaf, otak kita ini daya tampungnya memang luar biasa. Tetapi cara nyari file yang ada di otak kita yang kadang tidak mudah. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Guswi dan bisa difahami. Nanti coba bisa dipraktekkan. Termasuk teman-teman yang lain juga ya, ditulis ya. Ditulis. Termasuk amanah Kang, ditulis Kang. Iya, ditulis di kertas. Ya, kalau sudah ditulis di kertas itu nanti jadi beban di kepala ini agak berkurang. Tapi kalau tidak pernah ditulis, nggak tahu juga seperti itu. Silakan Guswi bisa dilanjut. Ya, oke. Semoga bisa dipahami Bu Suyatun ya. Coba ditulis memang saran Kang Udin tadi untuk bisa mendetailkan ya, kira-kira titik-titik permasalahannya seperti apa. Nanti bisa ketemu simbol-simbolnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuyun Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat hajat, apakah boleh beberapa kali dalam satu hari? Silakan Kang. Boleh. Saya banyak boleh. Boleh Gus. Boleh. Baik, boleh ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Dani atau Pak Dani ini ya. Mohon maaf.
Ustadz, jika rasanya lidah sudah terasa keluh dalam berdoa, apa sebaiknya dilakukan, Ustadz? Ya, kalau lidah sudah keluh, istirahat terlebih dahulu, ya, karena bisa jadi ada berapa faktor, ya. Bisa jadi ini faktor fisik, bisa juga ini faktor psikis, ya. Silahkan untuk dicek, ya. Maka apakah ini masuknya ranah psikis, ranah psikis misalnya, atau ranah psikis, ya silahkan. Maka nanti kalau kemudian kurang istirahat, ya harus istirahat dulu, ya. Berdoa itu ada saatnya, ada momentum-momentumnya. Maka manfaatkan waktu-waktu terbaik untuk kita bisa doa dengan doa yang terbaik dan cara-cara yang terbaik. Seperti itu. Sebenarnya boleh berdoa di kapan saja, itu boleh, tidak ada batasan. Tetapi kalau kemudian bisa ketemu dengan momentum-momentum yang baik, dengan doa-doa yang terbaik, maka insya Allah akan diberikan hasil-hasil yang terbaik. Termasuk teman-teman, ini tips saja ya, teman-teman yang doanya di Indonesia belum diijabah oleh Allah, yuk berangkat ke Baitullah, doanya di depan Ka'bah, di tempat-tempat mustajab, di depan multazam, ya, di dalam Hijr Ismail dan seterusnya, insya Allah nanti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tips saja sih. Silahkan Gus, bisa dilanjut Gus. Baik, ya semoga kita diberi kesempatan lagi untuk bisa hadir di Baitullah. Amin. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Suci. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Dari Ibu siapa? Silahkan. Ya, ini saya Sulis dari Jogja. Saya mau nanya sama Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini kan saya baru nikah 2 tahun, terus suami sering bikin masalah. Oke. Terus ini kan saya memilih untuk sendiri-sendiri dulu karena dari pihak keluarga juga meminta untuk pisah. Cuma saya mikirnya kan ini masih cobaan ya. Cuma emang dari suami itu susah kalau dikasih tahu. Maksudnya sudah diajakin ke kiai, mungkin sama orang yang lebih ngerti, tapi punya pendirian sendiri, tapi pendiriannya salah. Saya mau tanya itu ini bagaimana mohon cara maaf, mendoakan pendirian yang salah ini menurut secara umum atau menurut agama ya. Iya, jadi ada yang menurut saya itu salah kayak gitu, tapi sama suami benar kayak gitu. Bukan menurut saya sih, maksudnya menurut kalau dari orang-orang ngerti, masih kayak kiai, ustadz kayak gitu, saya tanyain, itu nggak harusnya kayak gitu. Cuma boleh kalau disebutkan salah satu saja apa itu? Misalnya, karena kan sekali lagi perlu kamu pertanyakan ini salah menurut siapa, kan begitu. Nah, mungkin barangkali bisa diperjelas dengan disebutkan apa yang, karena tadi saya melihat suami juga ngotot. Nah, barangkali suami juga punya dalil, barangkali suami juga punya pendapat. Nah, seperti itu. Waktu itu apa ya? Saya ini sih cuma sempat saya tanyain ke kayak kiai sama ustadz kayak gitu. Ini cuma masalahnya apa? Saya udah lupa sih. Oh gitu. Pak, kayak gitu. Cuma sering beda pendapat kayak gitu. Terus juga selama ini kan yang kerja waktu pandemi kan saya. Jadi suami itu juga salahnya dia mungkin pengennya cari cepet, jadi mainnya yang lagi rame di ini slot-slot online kayak gitu, tapi akhirnya malah bikin utang kayak gitu. Nah ini maksud saya pengen tanya, kan saya udah usaha nih, udah nyobain nutup utang, tapi selama bareng sama suami itu, utang itu saya udah tutup, ditambah lagi. Akhirnya kan dari keluarga juga mintanya udah sendiri-sendiri dulu. Lah ini selama saya sendiri-sendiri kan udah utang bisa ketutup lah dikit-dikit kayak gitu. Cuma kalau dari keluarga kan mintanya suruh pisah. Udah
masnya cerai aja gitu. Tapi saya mikirnya sih mungkin ini cobaan ya, saya pengen nyoba, siapa tahu bisa berubah. Cuma saya mau tanya sama Pak Ustadz nih, kira-kira doa apa ya yang bisa bantu untuk biar suami itu bisa berubah juga sih. Soalnya emang susah. Oke, baik. Ini saya coba jelaskan secara ringkas ya. Ya, Ketika seseorang sudah menikah, berpasangan, maka istri menjadi tanggung jawab suami. Ya. Jadi artinya ketika dalam hal kebaikan, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal bermaksiat kepada Allah, maka istri tidak boleh membantah suami. Ini prinsip ya. Tidak boleh membantah suami, ini prinsip. Sehingga kalau kemudian ada hal-hal perbedaan, maka tadi ya kami ingin pahami tapi ternyata tidak belum ketemu dalam hal pemahaman yang seperti apa kan begitu, ya kan? Karena apakah kemudian itu pada hal-hal yang wajib atau hanya pada hal-hal yang furu saja, pada hal-hal yang cabang saja, yang memang secara fikih misalnya ada banyak perbedaan dan itu harus difahami. Ya. Kayak ini. Lalu kemudian yang kedua, sebagai prinsip juga, suami meskipun sedang menganggur tidak bekerja, posisinya tetap sebagai seorang suami yang harus dihormati oleh istri. Karena ketaatan seorang istri terhadap suami itu nilainya pahala. Seorang istri yang sudah menjalankan perintahnya Allah, sudah sholat, sudah puasa, lalu kemudian ditambah dengan nurut sama suami, balasan dari Allah adalah surga. Nah ini ya, jadi ini ya jadikan ini sebagai surga. Kalau kemudian tidak dilakukan maka akan jauh dari surga kan begitu. Ya, Nah, permasalahannya ini, Pak. Jadi kemarin suami nggak kerja, terus habis itu yang kerja saya, maksudnya kan pengen bantu tapi caranya salah, main slot itu loh. Jadi utang, saya sudah bayar, kayak gitu lagi. Jadi utang nambah-nambah terus, saya udah bayar-bayar. Kalau bareng itu, jadi utang nggak berkurang, tapi utang nambah kayak gitu. Makanya saya bisa paham. Dia bisa paham. Jadi ada langkah yang diambil suami salah ya. Jadi terjebak dalam permainan judi, terjebak dalam investasi bodong. Nah, seperti itu sehingga pengennya suatu hal yang praktis, pengennya suatu hal yang cepat gitu ya. Sampai kemudian hutang pun dilakukan kan seperti itu sehingga malah menambah hutang, bukannya mengurangi tapi justru malah menambah dan semakin besar. Nah, ketika cara yang diambil ini sebagai pelajaran juga buat kita semuanya kawan-kawan, ketika cara yang diambil itu adalah salah, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka persoalan itu akan semakin besar, tidak akan semakin kecil. Teman-teman awalnya punya satu lubang pinjaman, lalu kemudian dilakukan lagi dengan cara yang salah, ditutup dengan cara yang salah, lubangnya jadi 2. Jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan sebagainya. Ini sebagai pelajaran juga buat kita secara umum ya, kawan-kawan. Cara modelnya ini begini. Jadi harus teman-teman harus analisa dulu, harus dilihat ini masuk akal atau enggak begitu. Contoh begini. Teman-teman punya angsuran 1 misalnya. Katakanlah nilainya 1.000. Angsuran 1.000 teman-teman enggak bisa bayar. Lalu kemudian teman-teman buka lagi pinjaman kedua untuk menutup pinjaman yang pertama tadi, untuk menutup angsuran pertama. Sehingga di bulan berikutnya teman-teman punya 2 angsuran. Ya, yang awalnya cuma 1, nilainya 1.000. Di bulan berikutnya teman-teman punya 2 angsuran. Logikanya, kalau yang 1.000 saja teman-teman nggak sanggup bayar, gimana kalau dua lubang yang lebih dari 1.000? Harusnya tidak diambil langkah ini. Ya, karena logiknya yang 1.000 aja nggak sanggup bayar, apalagi nambah hutang kan begitu. Nah, insya Allah nanti untuk Bu Sulis ya, ini tetap
Tadi kalau kemudian terkait dengan keluarga, silahkan didiskusikan dengan keluarga, itu baik, ya, silahkan didiskusikan langkah-langkah dari orang tua seperti apa, utamanya ibu, minta pendapat sama ibu, karena insya Allah ibu punya pandangan yang jauh lebih jernih daripada kita yang pelaku. Nanti saran-saran ibu seperti apa dan kemudian diikuti, ya. Dan Untuk kemudian yang doa biar ini Pak, untuk doa ya, biar paling nggak suami bisa ini. Oke, silahkan nanti ayat Ali Imran 26 dan 27 itu diamalkan, dibaca, jadikan zikir, jadikan bacaan ketika kita sholat, ya, setelah baca Al-Fatihah dibaca, ya. Silahkan nanti sampai diulang-ulang terus, perbanyak, dan dalam kita membacanya diyakini bahwa Allah yang berkehendak. Artinya untuk merubah sifatnya suami atau sifatnya siapapun itu Allah sangat sangat bisa. Insya Allah seperti itu. Silakan diamalkan, dipraktekkan, ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik, ya. Kami berharap insya Allah ada hal baik setelahnya, ada keputusan yang terbaik, dan itu menjadi hasil yang baik, menjadi wasilah untuk justru semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa difahami Bu Sulis, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, bersatu saja jemaah rahmatullah. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.39 ya, waktu Indonesia bagian barat. Sesuai waktu sebenarnya ini sudah batas akhir untuk pertemuan kita. Tapi kita akan coba jawab beberapa pertanyaan ya, yang tadi sudah tertulis di chat. Mungkin, mohon maaf, mungkin tidak semuanya, tapi kita coba ambil dari yang awal-awal ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Suci Juniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dahulu adalah seorang karyawan bank konvensional, dan setiap hari pekerjaan saya mengurus kredit pinjaman nasabah. Saya berusaha untuk hijrah karena saya merasa pekerjaan ini sangat dekat dengan riba. Selama bekerja, saya selalu sakit. Anak-anak juga sering sakit. Banyak uang, tetapi tidak jelas kemana habisnya. Alhamdulillah, setelah hijrah, saya merasa lebih tenang, lebih sehat. Cuman jujur, secara ekonomi saya berkurang banyak. Yang tadi ya ada pendapatan, sekarang tidak ada, dan saya masih punya amanah di jalan kabar yang menyiksa. Pak Ustadz, apakah betul keputusan yang saya ambil ini? Bagaimana proses hijrah ini terus istiqomah dan tidak goyah oleh ujian apapun? Terima kasih. Monggo Kang. Ya, jadi insya Allah sudah benar ya jalan yang diambil. Dan memang kalau dibandingkan dengan nominal, saya bisa merasakan betul ini jauh ya. Cara nominal jauh. Tetapi dari sisi keberkahan, insya Allah akan jauh lebih berkah ya. Jadi dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pendapatan yang diperoleh saat ini meskipun nominalnya jauh dibanding dengan yang dulu, ini insya Allah akan bisa mencukupi segala kebutuhannya. Lalu kemudian ketika memang masih ada hal-hal amanah ataupun kewajiban yang belum terselesaikan, maka coba untuk bisa melihat peluang-peluang yang berada di sekitarnya. Artinya jangan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hal yang berbeda. Saya ulang kawan-kawan, jangan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hal yang berbeda. Karena tatkala kita melakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama atau justru malah lebih sedikit dari sebelumnya. Ya, banyak peluang di sekitar kita, banyak hal-hal yang bisa dilakukan dan dimanfaatkan. Keterampilan kita apa, yang dibutuhkan masyarakat apa, nyambung enggak? Nah, kita sambungkan. Sebenarnya sepele misalnya terkait dengan ketombe. Ketombe ini adalah sebuah persoalan. Solusinya adalah obat ataupun alat atau produk apapun yang bisa menghilangkan ketombe. Maka akhirnya ini jadi peluang. Ya, akhirnya ada sampo ataupun obat yang bisa menghilangkan
ketombe. Jadi produk bahkan sampai berbagai merek ya untuk merebutkan kepala ya, untuk merebutkan kepala tadi. Maka silakan Bu, nanti insya Allah akan banyak peluang-peluang di sekitar kita yang ada ya, termasuk misalnya menjadi salah satu reseller daripada distributor atau menjadi reseller daripada buku Manut Quran, itu insya Allah juga dipersilahkan. Oke, demikian Gus Wi, bisa dilanjutkan. Baik, mohon maaf ini tadi ada gangguan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Kita ambil 2 pertanyaan lagi. Mohon maaf mungkin bagi nanti yang tidak terjawab untuk kajian saat ini, di forum kajian ini nanti bisa konsultasi secara khusus dengan Kang Udin. Assalamualaikum, mau tanya Kang dari Bu Eni Prihartini. Ini mungkin umum ya, hal yang umum. Mau tanya Kang, kalau beli HP dengan cara nyicil, apakah termasuk riba? Silakan Kang. Oke, ya. Jadi tadi kita kami sampaikan ya, itu transaksinya adalah transaksi jual beli dengan cara cicil, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah manakala kita telat mencicil atau membayar kemudian kena denda. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, baik. Lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini sepertinya transaksi-transaksi yang mengarah ke riba sudah merajalela dan hal biasa. Bagi yang paham mungkin bisa lepas dari riba, namun bagi yang belum paham dan belum dapat hidayah tentunya sulit keluar dari transaksi riba. Bagaimana cara membentengi hal ini untuk semua umat manusia secara keseluruhan agar tidak terjebak dalam riba dan transaksi-transaksi ini bisa hilang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayat tentang riba itu ada ya, di Al-Baqarah sudah dijelaskan, bahkan ayatnya cukup panjang, ada berapa ayat yang berurutan. Ya, artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa transaksi ini ada ya. Dari zaman dulu sampai dengan sekarang, bahkan sampai besok ke depan, transaksi ini ada. Dan memang transaksinya kemudian berevolusi ya. Yang dulu dari transaksi manual, ketemu orang, ya, ketemu orang secara langsung transaksi. Nah sekarang tanpa ketemu pun bisa bertransaksi. Dan ke depan mungkin caranya akan jauh lebih canggih lagi dengan apa namanya berbagai banyak kemudahan yang dilakukan. Lalu kemudian cara membentengnya bagaimana? Cara membentengnya kita kembali kepada Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kita baca Quran, kita belajar Quran, kita pahami Quran, kita amalkan Quran, dan kemudian kita sampaikan juga kepada orang lain. Namun perlu diingat kawan-kawan, cara menyampaikan ini harus dengan cara yang baik. Jangan kemudian main tembak, jangan sekedar main tebas, ya. Ada orang pernah datang ke tempat saya, ngasih tahu dia baru dapat ilmu tentang riba, kemudian coba-coba dakwah ke saudaranya, tapi tidak tahu strategi dakwah. Langsung tuh saudara-saudaranya ditembak, dikasih dalil bahwa riba itu lebih lebih besar dosanya daripada menzinai ibu kandung sendiri. Langsung ya sudah, dakwahnya justru malah tidak masuk, ditolak, dimarahi, disingkirkan, nah, justru malah akan menjauh ya calon-calon dakwah seperti itu. Kawan-kawan boleh ya mengajar kepada orang lain, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun hanya 1 ayat, tetapi dalam cara menyampaikan ini pun harus dengan cara-cara yang baik. Jangan asal main tembak, karena tingkat kefahaman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang kalau langsung dikasih ketegasan, tek begini, dia langsung paham dan mengikuti, tapi ada juga yang justru malah berbalik arah dan menjauh. Insya Allah ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar teman-teman di komunitas Manut Quran dibebaskan dan diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melangkah ke depan dengan tanpa
riba. Insyaallah. Allahumma amin. 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 Baik. Terima kasih Kang Udin. Mohon maaf Bapak Ibu satu saja kita akan cukupkan ya untuk kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bagi yang sudah bertanya melalui chat room dan ataupun yang ingin bertanya langsung, mohon maaf kami cukupkan. Insyaallah konsultasi bisa dilanjut dengan kontak yang nanti bisa dihubungi terkait dengan konsultasi ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan kami juga tetap berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang sudah membaca buku Manut Quran, bisa kaya, silahkan dipraktekkan Bapak Ibu ya. Itu sebagai tips atau usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita upayakan menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Jadi silahkan dipraktekkan. Ketika ada sesuatu dalam mempraktekkan itu menghadapi hal-hal yang mungkin belum dipahami, bisa dikonsultasikan. Karena insya Allah itu menjawab permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu tanyakan di kajian-kajian ini. Nah, insya Allah itu adalah upaya atau ikhtiar yang sudah ditulis oleh Kang Udin, yang itu menjadi inspirasi untuk kita melakukan perubahan, ya hijrah, untuk ke jalan yang lebih baik. Kalaupun misalnya dalam baca buku belum bisa maksimal memahaminya, ya kami sekali lagi menyarankan untuk silahkan mengikuti kajian ini ataupun bisa gabung di acara-acara silaturahim atau kopdar ya, komunitas Manut Quran. Ya, kami ingatkan kembali ini untuk tanggal 18-19 besok yang ada di daerah Jabodetabek. Dan insya Allah untuk hari-hari berikutnya nanti kita akan adakan di daerah-daerah yang lainnya. Ya, insya Allah mari kita bareng-bareng ya praktekkan isi dari buku tersebut, kemudian nanti kita jalankan dalam upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita yang kita hadapi saat ini. Insya Allah ini upaya kita untuk Manut Quran, bagaimana dalam rangka untuk mengikuti atau mencari ridha Allah SWT. Saya kira itu Bapak Ibu, cukup Kang Udin untuk pertemuan kita kali ini? Baik, insya Allah cukup Gus. Baik, ya terima kasih. Baik Bapak Ibu, Ustaz-Ustadzah yang kami hormati, terima kasih luar biasa sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmat kepada kita semuanya. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami jika ada salah, khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.